Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, kau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, kau akan dihukum. Dan Yesus sudah berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui itu. Rasul Petrus juga berkata, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga Alkitab mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Doa dan harapan saya di malam hari ini, kiranya Tuhan menuntun kita untuk memilih yang terbaik, baik bagi yang percaya maupun yang sudah yang belum percaya, supaya keselamatan yang Tuhan anugerahkan itu boleh kita nikmati sepanjang umur hidup kita sampai kita bertemu muka dengan muka. Keselamatan itu bukan karena kita perbuatan baik kita, bukan karena amal kita, tetapi karena kasih karunia yang diberikan Tuhan, percaya dan melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi pendoa-pendoa yang sungguh di hadapan Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh, dan orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat yang ke-15, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Haleluya. Jadi tema kita adalah doa orang benar. Jadi orang benar itu nanti sore saya akan cerita bagaimana seorang pendoa yang benar itu. Tapi saya mau katakan dari pembacaan ini kita bisa melihat doa orang benar itu doa orang benar itu akan mendapatkan manfaat apabila doa itu disampaikan dengan iman. Tadi kemarin saya sudah menyampaikan bagaimana doa itu disampaikan kepada Tuhan, bagaimana kita target doa kita dan fokus kepada yang kita targetkan itu untuk kita doakan. Dan sekarang doa yang lahir dari iman, ya, doa orang benar itu harus lahir dari iman, nggak bisa tidak. Karena segala sesuatu tanpa iman adalah dosa. Segala sesuatu tanpa iman tidak berkenan kepada Allah. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan kalau kita tidak melihat apa yang kita doakan, itulah iman. Di mana kita ada pengharapan untuk mencapai itu. Kita belum melihat surga, tapi karena ada iman, satu kali kita akan bersama-sama dengan Tuhan karena ada dasarnya, yaitu firman Allah. Kalau firman tidak mengatakan, buat apa kita percaya? Karena iman mengatakan, karena firman mengatakan, kita imani dan kita percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan itu benar adanya. Dan kita berjalan dan pengalaman bersama dengan Tuhan, pengalaman yang kita peroleh selama perjalanan bersama dengan Tuhan di muka bumi ini akan terus menempa kita untuk hidup dalam kesungguhan dan ketaatan kepada Dia. Jadi doa orang benar akan sangat berkuasa bila dinaikkan dengan doa, dengan iman. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Yang kedua adalah dikatakan doa yang disampaikan dengan penuh keyakinan, dengan action, ya. Ya, ini action di sini maksud saya. Jadi kita lihat bagaimana kalau Anda baca dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 43, di situ diceritakan bagaimana Elia telah mengatakan doanya kepada Nabi Elia pada waktu itu, hujan tidak akan datang sampai aku mengatakannya, karena
Firman Allah lah yang menyuruh, Tuhanlah yang menyuruh aku untuk menyampaikan firman Allah ini. Dan itu membawa dampak yang sangat luar biasa, mendapat kerusakan di mana-mana, di mana orang pertanian, peternakan mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Dan sampai akhirnya Elia itu nabi yang diwanted oleh raja untuk dibunuh, ya. Karena menurut Raja Ahab itu kesalahan itu harus dibayar dengan nyawanya karena dia yang membuat. Padahal kalau menurut Alkitab yang membuat semua itu terjadi karena Ahab sebagai pemimpin tidak benar. Makanya di dalam pokok doa-doa kita yang kita sampai saat target doa kita, itu perlu kita mendoakan para pemimpin-pemimpin. Karena ketika para pemimpin tidak benar, maka rakyatlah yang akan menderita. Dan bencana bisa datang, kelaparan bisa datang, kesusahan bisa datang, karena dosa-dosa yang dilakukan. Dan itulah sebabnya kita perlu berdoa bagi para pemimpin-pemimpin kita dengan kasih, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, kita berdoa dengan action, kita ambil action. Sama seperti Elia ini, dan pada akhirnya dia berkonfrontasi setelah 3 tahun 6 bulan. Ya, bayangkan itu penderitaan. Tidak ada hujan selama 3 tahun 6 bulan. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan pada akhirnya dia memberanikan diri untuk bertemu dengan Ahab dan berkata, oh ini yang mengerusakkan Israel itu. Dan Tuhan melalui ini si Nabi Elia berkata, kamu yang merusak karena kamu tidak hidup seturut dengan perintah Allah. Dan itu membuat dia sudah kalau begitu biar kita tentukan siapa pemenangnya. Kamu bawa semua nabi-nabi itu, Nabi Baal itu. Saya tidak tahu apakah, tapi Alkitab tidak menuliskan ada Nabi Asyera yang dibunuh di situ. Tapi hanya Nabi Baal. Nabi Baal itu sebanyak 450. Nabi Baal, Nabi Asyera. Asyera itu adalah, atau Baal itu Nabi kesuburan. Nabi Asyera itu istri daripada Nabi Baal. Jadi itu keyakinan orang Kanaan pada waktu itu. Nah, jadi dikatakan mari kita bertemu di Gunung Karmel, ya. Jadi mereka bertemu di situ 450 disuruh berteriak kepada Allah mereka karena Elia sudah berkata, kalau Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah yang benar. Kalau bukan Allah yang menjawab dengan api, dia tidak Allah yang benar. Wah, masyarakat Israel setuju. Dan mereka karena 450 ini kan cukup banyak ini. Dan kemudian dia katakan begini, kamu yang mulai duluan, kamu yang memanggil nama Allahmu, nanti saya akan, karena jumlah kamu lebih banyak daripada saya. Nah, sudah itu melakukan, mereka berdoa kepada Baal, tetapi sampai tengah hari mereka tidak dijawab, bahkan ditoreh-toreh sampai berdarah-darah, sampai ini Nabi Elia mengatakan mungkin dia tertidur, mungkin dia lagi melancong, mungkin dia lagi jalan. Allahmu itu sedang jalan-jalan, oh mungkin dia sedang tidur, ayo bangunkan terus, cepat, ayo semangat. Ya, Nabi Baal ini sudah banyak menipu orang Israel. Itu membuat murka Allah sangat. Itu kita tahu bahwa orang-orang Israel menyembah Nabi Baal itu sama dengan perzinahan rohani. Dan itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Menyakitkan hati Allah Israel. Dan kemudian apa yang terjadi? Dan kemudian setelah tengah hari berlalu, kini giliran daripada si Nabi Elia. Dan Anda tahu tempat pemujaan itu masih disiram dengan air dan apalah bermacam-macam, dibuat parit dan air
sekelilingnya, masih disiram dengan 4 buyung itu. Lalu firman Allah katakan bahwa ketika dia berteriak dan Allah menyambar, sap, habis seketika. Dan Anda tahu akibatnya. Dan kemudian Nabi Elia katakan, perintahkan kepada orang Israel, bawa orang-orang itu ke tepi sungai Kison. Nabi-nabi Baal itu dia bantai di situ semua, yang menyesatkan orang Israel. Sadis memang. Tapi karena mereka sudah menyesatkan orang-orang Israel, menyesatkan para pemimpin, wah itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan itu sebabnya saya mau katakan Elia melakukan action. Dan kemudian apa yang terjadi setelah itu, setelah mereka reda, lalu kemudian dia harus menggenapi sebagaimana yang aku katakan, hujan akan datang, dia akan datang dan dia akan perkatakan. Dan kemudian bujangnya disuruh naik ke puncak Gunung Karmel dan melihat apakah ada tanda-tanda hujan. Gak ada, sampai 7 kali pulak balik mungkin katanya, ini tuanku ini enak-enaknya. Memangnya gak capek naik puncak gunung. Dia mah enak-enak. Tapi yang ketujuh, dia lihat segumpal, hanya segumpal, ya, segumpal awan yang begitu setapak sebesar telapak tangan ini. Apalah artinya itu mau membuat hujan yang sangat deras? Gak mungkin kan. Tapi setelah dia melihat, dia berlapor. Makanya dia bilang, suruh itu tuanmu pulang. Suruh itu raja pulang. Kalau tidak, dia akan kehujanan. Dan kemudian dia melakukannya. Yang terakhir dikatakan, 2 orang benar besar kuasanya. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, apakah kita menikmati kuasa Allah itu dalam hidup kita? Apakah kita menikmati kuasa yang diberikan Allah itu kepada kita, kepada gerejanya? Apakah kita bisa mendemonstrasikan kuasa Allah itu? Kalau kita melihat bagaimana orang-orang di luar sana paranormal menjual pemanis, santet, dukun, apa itu istilahnya, ilmu-ilmu tanpa rasa malu lagi. Di mana gereja? Saya sadar kita tidak bisa melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita mau ada mujizat demi mujizat, hal-hal yang jauh lebih besar. Tapi saya mau katakan, ketika Tuhan berkehendak untuk melakukan, dia bisa. Saya bersyukur sebab sejak 1 Maret 1987 sampai hari ini, Tuhan tetap memberikan saya kekuatan. Kalau saya sakit tinggal menumpangkan tangan. Baik bagi anak-anak saya, anak istri saya, bukan saya anti dokter, bukan. Tapi kalau mereka ke dokter saya ajak. Tapi untuk saya masih udah sering kali saksikan. 1 kali di awal pernikahan saya dengan istri saya, pergi ke dokter, bayar 25.000 untuk cabut gigi. Karena saya tarik dia nggak mau putus-putus. Ternyata masih dalam itu ada duri ikan yang masuk. Tetapi saya mau katakan kepada kita bahwa kita sebagai orang yang percaya, kita punya kuasa itu, dan gunakan kuasa itu. Istri saya ketika dikatakan dokter itu sungsang, harus pertama pinggul istri saya kecil, jadi dia harus anak pertama saya itu dia harus disedot. Saya konsultasi dengan dokter tersebut, apakah tidak ada bahayanya untuk kalau disedot. Oh tidak. Akhirnya saya setuju.
Saya percaya saja sama dokter karena dia yang menangani kan. Dan kemudian ketika 15 menit lagi dia datang lagi pada saya, oh ini anak sungsang. Ini saya langsung, dokter tidak proporsional. Saya berikan saja pada saya waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Oh jangan, setengah jam saja. Ya oke, setengah jam keluar para dokter, para perawat dari kamar itu. Saya dengan istri saya. Dan saya katakan, dulu nggak ada dokter. Di zaman Adam nggak ada dokter. Tapi dia bisa melahirkan itu. Memang bersusah payah kata firman Allah. Dan saya katakan kepada istri saya, kamu bisa. 5 menit, 10 menit, 12 menit, 13 menit, 17 menit, 18 menit, 20 menit, nongol itu kepala. Saya panggil dokter. Sudah Pak Dokter. Sampai dokternya geleng-geleng kepala. Kenapa? Karena baru dibilang sedot lalu mau operasi. Itu saya nggak senang. Akhirnya saya sampaikan laporan ini kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, lihat kuasaku. Dan mereka juga. Karena dia tidak percaya pada Tuhan Yesus. Dan kesempatan itu saya pergunakan untuk menyaksikan bahwa Yesus yang saya sembah, yang saya layani adalah Yesus yang besar, Yesus yang dasar. Dan kalau kita sebagai orang percaya, punya iman, punya Yesus, punya kuasa. Karena apa? Dia sudah menggerakkan itu bagi gerejanya. Kita mau iksin apa enggak? Kita dalam kumpulan orang benar atau tidak? Itu menjadi permasalahan tersendiri. Tapi kalau kita adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Yesus, percaya bahwa dia kuasanya telah diberikan bagi gereja, kita terapkan, kita lakukan dengan iman, dengan tindakan, dengan aksi, dan kita rasakan kuasa yang dahsyat itu bekerja. Dan semoga kita menikmati kuasa itu senantiasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang memberikan kuasa itu bagi kami. Dan kalau ada yang sakit, kami perintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita, perintah keluar. Dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus Engkau sembuh, oleh kuasanya Engkau sembuh. Terima kasih buat kesembuhan pertolongan-Mu. Dan bagi engkau yang mengalami kesesakan dalam hidupmu, percayalah bahwa Tuhan datang kepadamu, bisa datang kepadamu, menolong engkau. Karena dia yang memberikan kelegaan. Kalau engkau datang kepada dia, Tuhan katakan engkau berdoa kepadanya, maka Tuhan akan menjawab. Dalam nama Yesus, angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Mari engkau nyatakan kuasa-Mu kepada mereka. Kami telah datang kepadamu, segarkan hati kami, legakan hati kami di dalam ketertekanan kami, dalam penderitaan kami. Engkau Allah yang menolong kami. Terima kasih sehingga kami memberikan pujian dan kemuliaan bagi Bapa di surga, karena firman-Mu Engkau genapi dalam setiap kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Sebelum kita tidur, kiranya kita terus membaca firman Allah, menolong kita supaya tetap berada dalam anugerah Tuhan. Ini saya agak sedikit konsentrasi terganggu. Kalau sudah mantap, itu ada anjing saya yang setia untuk datang mau dipotret. Tapi saya tekan kepalanya supaya jangan kelihatan. Ya kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mantap, mantap, mantap.